Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 22306032. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Dapat kita ketahui bahwa sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah diolah oleh tubuh. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki perannya masing-masing dalam mengolah makanan. Fungsi sistem pencernaan yakni membantu suplai nutrisi ke dalam tubuh yang diperoleh oleh asupan makanan atau minuman sehari-hari yang dikonsumsi. Nutrisi yang diambil dari makanan nantinya dapat memaksimalkan kinerja tubuh secara menyeluruh. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ada karbohidrat atau hidrat arang adalah makanan yang diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga utama, dan ada juga lemak. Lemak adalah sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Ada juga seperti protein, vitamin, air. Membahas tentang sistem pencernaan organ dalam sistem pencernaan manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia mencerna makanan, memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil, menyerap bagian tersebut menuju ke pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang melalui tubuh melalui anus. Dan yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Organ-organ tambahan seperti gigi dan lidah dan mulut, kantung empedu, serta kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas membantu saluran pencernaan. Mereka menghasilkan sekret dan enzim untuk memecah bahan makanan dengan koneksi melalui saluran-saluran yang mendukung proses pencernaan. Ada 5 proses pencernaan sebagai berikut. Yang pertama ada ingesti. Ingesti adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Kedua ada pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga ada pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam, empedu, dan udara. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena mengaturnya adalah enzim. Dan yang keempat ada penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan kapiler limfatik melalui proses osmosis, transport, aktif, dan difusi. Dan yang kelima ada penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan bahan yang tidak dicerna dari terkat pencernaan melalui defekasi. Dapat dilihat pada gambar ini adalah anatomi sistem pencernaan, mulai dari mulut, langit-langit, uvula, lidah, gigi, kelenjar ludah, sublingual, submandibula, parotis, hati, kantong empedu, saluran empedu utama, usus halus, usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, faring, esofagus, lambung, pankreas, saluran pankreas, usus besar, kolon transversum, kolon ascendent, usus buntu, kolon descendent, kolon sigmoid, dan rektum.
atau anus. Bagaimana sih proses pencernaan pada manusia? Jadi proses pencernaan makanan pada manusia pertama-tama melalui mulut. Makanan masuk melalui mulut pertama kali. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan untuk proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, pitalin, dan juga enzim meltase. Setelah dari mulut, makanan kita menuju ke kerongkongan, yaitu saluran berbentuk tabung kira-kira sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Dapat kita ketahui bahwa lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kacang kedelai yang terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis di dalam lambung dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu ada enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Jadi enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan asam klorida atau biasa disebut dengan HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Selanjutnya, makanan kita akan dicerna oleh usus halus. Usus halus merupakan usus yang terpanjang sekitar 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum, memiliki panjang 20 cm, dan yang kedua ada usus kosong, dan yang ketiga ada usus penyerapan. Jadi usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim, yaitu enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa, dan yang kedua ada enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino, dan yang ketiga ada enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi menghancurkan lemak. Dan yang kedua tadi ada usus kosong atau biasa disebut dengan jejunum, terletak antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2-5 meter. Dan yang ketiga ada usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan, kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Habis itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut di usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses, yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Jadi mules disebabkan oleh organ terakhir yang bernama rektum, adalah ujung muarah dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka feses akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Sedangkan anus adalah lubang bagian bawah yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran feses dari tubuh. Itulah proses pencernaan makanan pada manusia dari mulut hingga anus hingga dikeluarkan.